Komunitas pendonor plasma konvalesen ini atau plasmahero.id ini berdirinya tanggal 25 Desember 2020, di mana bulan Desember itu di saat-saat peak-peaknya ya, puncak-puncaknya keributan pandemi di Jawa Timur waktu itu ya, puncak tertingginya. Jadi pada saat itu dalam sehari itu bisa banyak pemohon WA, yang di WA, chat, di media sosial juga yang minta donor plasma konvalesen golongan darah A, B, C seperti itu, dan sangat sulit ternyata mendapatkan. Dari situ saya merasa padahal sebenarnya urgent ya, kenapa terus kok nggak ada sebuah wadah ya yang membantu para pencari plasma itu untuk bisa mendapatkan info-infonya gitu. Saya tanya ke teman-teman sesama dokter, masih belum ada. Akhirnya saya bersama teman-teman relawan berusaha untuk mencetuskan ya, kenapa nggak kita buat komunitas ya, komunitas pendonor plasma. Isinya pasti para penyintas-penyintas itu yang mungkin bisa berdonor. Jadi berawal dari kegundahan hati saya sih sebenarnya melihat kondisi waktu itu permintaan begitu banyak, sedangkan untuk mendapatkannya sangat sulit ya. Jadi sebenarnya saya itu sudah mulai berpikir itu tanggal 22 Desember, dan tiap hari itu saya semakin lama semakin gundah ya, kok tiap hari masih tetap ada aja permintaan seperti itu. Dan memang sangat sulit mencari, di rumah sakit pun juga sangat sulit untuk mendapatkannya. Saya tanya sudah dapat belum, akhirnya saya merasa saya harus berbuat sesuatu, karena saya merasa saya punya kemampuan untuk membantu, karena saya juga tenaga kesehatan, kemudian saya juga bekerja di rumah sakit rujukan COVID. Saya punya banyak teman-teman dokter yang mungkin bisa membantu untuk mengorganisir para penyintas atau orang yang baru keluar dari rumah sakit itu kayak gitu. Jadi saya harus berbuat sesuatu lah untuk keadaan ini ya, gitu. Jadi awalnya saya sempat ragu ya, karena saya merasa mampu nggak sih saya untuk melakukan kegiatan ini, giat seperti ini. Kemudian ada teman relawan yang Mas Andre yang menyemangati saya, ayo udah kita bikin ya gitu. Pertama cuma 2 orang, kemudian saya sounding ke grup WA, grup relawan, ternyata ada beberapa yang berminat. Saya mau bantu, saya mau jadi relawannya. Akhirnya lumayan nambah orang kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita dengan orang yang cukup sedikit ini kita berusaha untuk bergerak dengan porsi tugasnya sendiri-sendiri ya gitu. Apakah ada kesulitan tertentu atau meyakinkan mereka agar mau bergabung? Alhamdulillah enggak ya. Jadi saya bikin poster, kemudian saya share ke beberapa teman-teman, akhirnya yang mereka merespon langsung, oh bagus ini gerakannya, saya mau dong ikut gabung, saya mau ikut bantu kayak gitu ya. Terus bagaimana dengan respon ya, entah itu dari para penyintas ataupun teman-teman yang lain ketika ini mulai berjalan? Nah itu responnya sangat luar biasa, dan itu sangat tidak saya bayangkan sebelumnya. Saya hanya men-share poster itu ke teman-teman dokter aja yang ada di rumah sakit saya. Tetapi nyatanya dalam sehari 2 hari itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia poster itu, dan respon yang masuk ke kontak person kita dalam sehari itu satu kontak person bisa 50 sampai 70 chat yang masuk ke kami, dan itu sangat-sangat tidak kami bayangkan sebelumnya. Antusiasme dari masyarakat segitu besarnya, ternyata mereka sangat-sangat membutuhkan ternyata ya. Ini komunitas sosial yang nirlaba, jadi memang benar-benar bergerak tanpa ada dana atau apapun. Jadi kita murni adalah relawan, dan karena itu pasti bekerjanya ya di sela-sela kegiatan atau pekerjaan mereka pastinya. Jadi kita nggak bisa menuntut lebih. Jadi karena itu kita bergeraknya dengan hati ya. Jadi
paling nggak disisakanlah sehari itu 1 jam 2 jam untuk kebutuhan komunitas ini gitu, karena kita pasti semua sibuk, sama-sama sibuk, punya pekerjaan sendiri-sendiri, punya kesibukan sendiri-sendiri itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing relawan. Kalau dia pekerjaannya jam segini sampai jam segini, kita kasih tugasnya di luar jam kerjanya sebisanya dia, dan kita harapkan kita beritahu paling nggak 1 jam lah sehari meluangkan waktunya untuk ini. Jadi ya memang semuanya kalau digerakkan dengan niat dan hati itu pasti bisa ya, meskipun sibuknya seperti apa ya, karena kita punya tanggung jawab ya. Banyak chat yang masuk ke kita kan harus kita layani gitu, dan harus dengan cepat ya, karena mereka membutuhkannya juga dengan waktu yang nggak bisa lama-lama membutuhkannya. Jadi kita harus meresponnya dengan cepat juga. Jadi karena awal-awal itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia ya, jadi seluruh kota itu menghubungi kita, mau Sumatera, Kalimantan, Mataram, Lombok, Jakarta, macam-macam, Jawa Tengah, semua kontak kami. Jadi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar 395 pendonor komunitas kita itu dari berbagai kota se-Indonesia ya. Dan mereka memang yang mendaftar itu memang ya sudah, saya mau berdonor kayak gitu, dan itu membuat kami merasa sangat-sangat terharu ya. Ya meskipun dibandingkan dengan jumlah yang sembuh ada sekitar 1,3 juta, tapi paling enggak ada lah mereka yang mau mendaftar. Ya. Bagaimana ada hubungan dengan lembaga pemerintah ya, untuk misalkan PMI atau yang berurusan dengan penanganan COVID itu? Artinya kan ini juga butuh sinergi dengan mereka, atau jalan sendiri, atau seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah di awal-awal itu kita malah yang dikontak oleh PMI, waktu itu PMI DKI Jakarta. Jadi sangat ingin dibantu oleh kita, jika ada pendonor tolong diarahkan ke PMI. Ya, jadi itu yang akhirnya menyemangati kita juga. Oh iya, akhirnya kita mengarahkan para pendonor-pendonor itu ke PMI. Kemudian kita juga merekrut relawan-relawan untuk jejaring plasma hero di beberapa kota. Itu juga membantu memperpanjang tangan kita di beberapa kota. Jadi misalnya di Bandung kita ada relawan, kita serahkan aja pendonor dan pemohon yang ada di Bandung, tolong kontak ke relawan kami di sana. Jadi dia yang membantu juga ke PMI atau ke UT di rumah sakit kayak gitu. Yang ada di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja, di Semarang. Jadi ada jejaring plasma hero di beberapa kota besar. Ya. Harapan akan seperti apa komunitas ini ke depan? Harapannya dan COVID ini sendiri. Iya, harapannya pandemi segera berlalu ya. Kalau pandemi selesai kita akan bubar, karena semoga tidak ada lagi yang butuh plasma konvalesen ini ya. Jadi kita hanya melayani jika ada kebutuhan, dan kita sangat berharap pandemi ini segera berlalu, semoga, sehingga komunitas ini sudah mungkin tugasnya hanya edukasi saja ya. Karena kita selain mencari pendonor, kita juga mengedukasikan tentang apapun, tentang seluk-beluk, tentang COVID juga ya. Edukasi ya, jadi kita juga mengadakan webinar, jadi tentang long COVID, tentang gimana bugar setelah kena COVID, macam-macam itu ya. Jadi kita selalu mengedukasikan. Kita juga mengadakan seminar-seminar jika diundang oleh pihak swasta juga beberapa kali seperti itu.